Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fajrul Muflihin dengan NIM 12022085 dari kelas RB. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait tugas untuk UTS perencanaan wilayah yang diampu oleh Bapak Sirin dengan tema pembangunan wilayah berdasarkan pendekatan klaster. Pada pembahasan kali ini setidaknya meliputi latar belakang, definisi keunggulan kompetitif dan faktor kompetitif wilayah, definisi klaster dan komposisi klaster di Amerika Serikat, klaster keunggulan Diamond Porter, kebijakan publik mendukung klaster, strategi pengembangan ekonomi wilayah dan kota, dan yang terakhir kritik untuk klaster. Teori atau konsep keunggulan kompetitif dan klaster sendiri dicetuskan oleh Michael Porter yang dilatar belakangi oleh lambatnya pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat, adanya tekanan krisis ekonomi, pendekatan tradisional yang digunakan tidak berpengaruh atau berfungsi, serta kebijakan industri dianggap melemahkan kompetisi. Kompetitif dan faktor kompetitif wilayah. Kompetitif sendiri keadaan ketika perusahaan di suatu wilayah beroperasi secara kompetitif dengan wilayah lainnya sehingga mampu memelihara dan memperbaiki upah dan standar hidup. Dalam mencapai keunggulan kompetitif, Porter mengusulkan sebuah teori klaster. Pemikiran intelektual awal dari klaster paling tidak berasal dari Marshall. Adapun beberapa faktor kompetitif wilayah sebagai berikut. Yang pertama, faktor endowment, yaitu sumber daya yang memiliki oleh suatu wilayah. Yang kedua yaitu mikroekonomi, yaitu pengembangan klaster, kualitas lingkungan, kecanggihan strategi dan sebagainya. Serta yang terakhir makroekonomi, di mana terdapat kebijakan moneter, pengembangan manusia dan kelembagaan politik yang efektif. Klaster merupakan kelompok berbagai perusahaan yang saling berhubungan secara geografis dan langsung dengan kelembagaan yang saling berkaitan dalam bidang tertentu yang dihubungkan oleh kesamaan dan hubungan saling melengkapi. Adapun komposisi dari klaster memiliki lingkup wilayah yaitu daerah, negara bagian, dan suatu kota. Klaster keunggulan Massachusetts adalah sebuah kumpulan perusahaan dan institusi yang berlokasi di Amerika Serikat yang berfokus pada teknologi dan inovasi. Klaster ini terdiri dari universitas terkemuka seperti Harvard dan MIT serta perusahaan teknologi besar seperti Microsoft, Google, dan Amazon. Klaster keunggulan ini telah menciptakan banyak lapangan pekerjaan, menyumbang banyak terhadap ekonomi regional, dan menghasilkan banyak penemuan dan inovasi yang berdampak global dalam bidang teknologi kesehatan. Klaster keunggulan Massachusetts ini dianggap sebagai salah satu pusat inovasi terbesar di dunia dan memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan menghasilkan inovasi-inovasi baru yang dapat memberikan dampak secara keseluruhan terhadap dunia. Konsep Diamond Porter dikemukakan oleh Michael Porter. Konsep ini dapat digunakan dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing sebuah wilayah atau negara dalam perspektif industri dan bisnis. Konsep Diamond Porter terdiri dari 4 faktor utama, yaitu faktor produksi, meliputi sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan teknologi yang tersedia di wilayah tersebut. Faktor pelindung meliputi institusi, infrastruktur, dan pengetahuan yang memfasilitasi pengembangan industri dan bisnis. Industri terkait dan pendukung meliputi keberadaan industri pendukung, keberadaan industri terkait, serta hubungan dengan pelaku industri terkait di luar wilayah tersebut. Dan yang terakhir, faktor strategi, struktur, dan rivalitas dalam industri meliputi kompetisi, kerjasama di antara pelaku industri dalam wilayah tersebut, serta ketersediaan inovasi dan strategi yang mendorong pengembangan bisnis. Dalam menggunakan konsep Diamond Porter, maka pembangunan wilayah dapat dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut. Misalnya, pemerintah dapat memberikan insentif bagi industri terkait dan pendukung untuk berinvestasi dan
berkembang di wilayah tersebut, membangun infrastruktur dan institusi yang memadai, serta menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan inovasi bisnis. Selain itu, pembangunan wilayah juga dapat dilakukan dengan memperhatikan keunggulan kompetitif yang dimiliki wilayah tersebut, baik dari segi sumber daya alam, keahlian tenaga kerja, teknologi, maupun keunggulan kompetitif lainnya. Dengan memanfaatkan keunggulan tersebut, maka wilayah tersebut dapat meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan publik yang mendukung teori klaster yaitu daya tarik lingkungan dan iklim bisnis, pendidikan dan pelatihan tenaga kerja terampil, infrastruktur sains dan teknologi, standar kualitas dan lingkungan, perlindungan sumber daya alam, infrastruktur fisik spesialisasi, informasi pasar, dan promosi ekspor. Dalam menyusun strategi pengembangan ekonomi wilayah dan kota, Porter merumuskan di mana mengembangkan keunggulan nilai-nilai wilayah, mengembangkan kekuatan unik yang dimiliki, memelihara keseimbangan dengan wilayah sekitar, menentukan prioritas dan urutan pengembangan yang fundamental untuk pembangunan ekonomi wilayah. Hal tersebut dapat dilakukan pemerintah dengan cara menstabilisasi makroekonomi dan politik, menetapkan aturan untuk ekonomi mikro, memfasilitasi pengembangan dan peningkatan klaster, meningkatkan kapasitas ekonomi mikro, mengembangkan program, dan mendorong fasilitas dan berikan intensif. Sementara yang dapat dilakukan swasta yaitu menjalani kerjasama dengan pemerintah dan lembaga lokal, mengembangkan jaringan informasi dan asosiasi perdagangan formal, serta memperbaiki kondisi faktor input. Yang terakhir yaitu kritik terhadap pendekatan klaster, di mana Markusen memiliki kritik yaitu gagasan persaingan dan daya saing yang berorientasi pada perusahaan dan industri telah dipertanyakan dalam kaitannya. Kemudian ada tidak jelas apakah dan bagaimana daya saing dapat bersifat teritorial dan didefinisikan dalam istilah. Kemudian ada Gardiner pada tahun 2004 tinjauan analitis setelah berupaya untuk mengidentifikasi lebih banyak faktor yang saling terkait yang mendorong daya saing lokal dan regional. Sementara Pistow pada tahun 2005 peningkatan produktivitas dapat mengakibatkan hilangnya pekerjaan dan dampak yang merugikan pada ekonomi lokal dan regional. Hudson et al. Pada 1997 model universal seperti klaster hanya dapat berfungsi jika disesuaikan dengan konteks lokal dan regional tertentu. Pique pada tahun 2016 evaluasi kritik terhadap bukti atau dampak aktual dari kebijakan klaster pada pembangunan lokal dan regional masih terbatas. Sekian yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.